Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat Merah Putih semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya di siang yang cerah ceria ini. Senang sekali Ica bisa kembali menyapa Sobat Sehat semuanya di episode ke-34 podcast musik ngobrol seru dan asik RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Nah, di sini mungkin ada follower baru Sobat Sehat Merah Putih. Dan belum tahu di mana nih RSUD Merah Putih berada. Kami berada di Jalan Magelang Yogyakarta kilometer 5 Danurjo Mertoyudan Magelang, dekat dengan lampu merah Blondo. Nah, Sobat Sehat, di episode ke-34 kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi mengenai solusi katarak untuk menjadi mata lebih jernih kembali ya. Nah, untuk Sobat Sehat yang ingin bertanya bisa banget untuk komen di bawah ini, nanti kita akan jawab di sesi tanya jawab di belakang ya. Dan saat ini Ica sudah bersama dengan narasumber kita hari ini. Beliau adalah dokter spesialis di RSUD Merah Putih dan berpraktik di klinik mata RSUD Merah Putih. Halo dokter, selamat siang. Siang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah ya dok ya. Nah, sebelum kita mulai nih dokter, boleh nih kenalan dulu dengan Sobat Sehat Merah Putih semuanya. Mungkin ada yang belum pernah melihat secara langsung ya, mungkin taunya cuma di foto aja dok. Silahkan dok. Boleh sekali. Sobat Sehat Merah Putih, perkenalkan saya Dokter Tiara, dokter spesialis mata di RSUD Merah Putih. Biasanya saya di RSUD Merah Putih itu praktek di hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu mulai jam 8 hingga selesai. Oke, untuk klinik pagi ya dokter ya? Pagi. Siap. Nah, untuk panggilannya gimana nih dok? Saya biasanya panggil Dokter Tiara boleh, Dokter Tita boleh. Oh ya, Dokter Tiara aja ya. Boleh. Biar hafal nih Biar Sobat hafal. Sehat semuanya. Oke, nah Sobat Sehat, dalam waktu 1 jam ke depan nih kurang lebih kita akan membahas mengenai katarak ya. Seperti apa sih penyebabnya, kemudian bagaimana caranya untuk mencegah mungkin, kemudian untuk mengobati dan proses pengobatan katarak ini seperti apa yang ada di RSUD Merah Putih ya dokter ya. Nah, dok Sobat Sehat ini semuanya bisa mendengarkan sambil santai ya, sambil istirahat siang, dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa disiapkan, boleh di komen di bawah ini ya. Kita mulai aja ya dokter, langsung aja. Nah, sebenarnya dokter, katarak itu apa sih dok? Ya, jadi katarak itu sebetulnya adalah suatu kondisi di mata kita, di dalam bola mata ya, di mana lensa itu menjadi keruh. Nah, jadi kalau kita mau melihat jelas, itu kan pasti kornea kita harus jernih. Di bagian depan yang warna hitam ini, kemudian di dalamnya ada lensa mata, itu juga harus jernih. Jadi bayangkan kalau kita mau melihat pemandangan di luar kamar misalnya, berarti kan jendela kamar kita harus jernih ya. Iya, betul. Nah, sama seperti lensa mata kita. Kalau lensa jadi buram, jadi keruh, pandangan pun juga jadi berkurang. Nah, seperti itu. Sehingga katarak ini merupakan kondisi suatu kekeruhan yang ada di lensa mata, sehingga pasien dengan katarak itu akan merasakan pandangannya lebih buram. Oh, begitu. Jadi secara garis besar saat kita melihat itu kita tidak nampak itu jelas gitu ya, jadi buram gitu karena adanya kelainan di lensa mata. Yang ada di dalam mata, di dalam bola mata. Oke. Nah, ini banyak pertanyaan nih dok, salah satunya dari Bunda Fani Septi ya di Instagram kita. Sebenarnya katarak ini sebabnya apa sih dok, atau mungkin siapa yang beresiko terkena katarak ini dok? Oke, jadi sebetulnya katarak itu bisa terjadi di semua usia. Oh ya. Nah, jadi ada yang namanya katarak kongenital. Itu adalah katarak yang dimiliki oleh bayi baru lahir. Biasanya penyebabnya adalah infeksi dalam kehamilan. Kemudian ada katarak sebelum usia 40 tahun. Biasanya juga sama, karena infeksi yang cukup berat dalam bola mata, itu dia bisa menyebabkan munculnya katarak. Atau karena benturan, biasanya kalau masih usia-usia produktif kan banyak ya kegiatan, pekerjaan yang dilakukan, ada benturan mungkin karena kecelakaan dan sebagainya, itu akan mempercepat katarak. Gitu. Tapi pada umumnya memang katarak ini faktor resiko utamanya adalah usia yang sudah menua. Jadi biasanya di atas 40 tahun itu mulai banyak terbentuk katarak itu muncul. Nah, kemudian biasanya cepat atau lambatnya itu dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya genetik. Kemudian pernah ada nggak sih benturan di mata gitu ya, benturan di mata, pernah ada operasi di mata, atau infeksi yang cukup berat di mata, itu akan mempercepat, atau minus tinggi itu juga mempercepat katarak.
betul. Kemudian kondisi-kondisi penyakit-penyakit kronis seperti diabetes itu juga dapat mempercepat katarak juga. Kita paparan sinar matahari langsung yang cukup lama, penggunaan obat-obatan steroid terutama yang tetes mata dalam durasi yang cukup panjang, dan juga merokok itu juga dapat mencetuskan katarak lebih dini atau lebih awal. Jadi itu tadi beberapa yang bisa membuat katarak ya. Betul. Jadi kalau katarak karena keturunan ada nggak, Dok? Kalau karena keturunan langsung karena genetik tuh biasanya enggak. Tapi kalau misalnya karena genetik yang tadi saya sebutkan itu adalah kapan sih dia biasanya akan muncul. Karena ada beberapa orang yang memang di usia 40 nih dia kataraknya sudah muncul. Ada yang baru muncul sekitar 60 tahun, 50 tahun. Nah, biasanya itu akan mempengaruhi dari faktor genetik. Kalau dari katarak yang bayi baru lahir ada kataraknya, itu biasanya karena infeksi. Infeksi saat hamil. Dalam kandungan, betul. Gitu. Kalau untuk konsumsi kan tadi disebutkan rokok juga bisa menyebabkan ya salah satunya. Kalau untuk makanan sehari-hari ada nggak, Dok, yang bisa menyebabkan mempercepat katarak? Kalau untuk makanan sih sebetulnya tidak, kecuali memang kondisinya gula darahnya tinggi, tidak terkontrol. Nah, maka makanan yang tidak dijaga otomatis kan menyebabkan gula darahnya semakin tidak terkontrol lagi ya. Nah, itu yang akan menyebabkan kataraknya lebih mudah untuk muncul. Nah, itu sobat sehat, di list tadi tuh apa aja tuh. Nah, itu yang bisa menyebabkan atau mempercepat terjadinya katarak ya pada seseorang gitu. Nah, cara kita untuk mengetahui, Dok, nih apakah kita sudah mulai terkena katarak atau tidak, itu seperti apa sih tanda-tandanya, Dok? Nah, kalau untuk katarak sendiri itu kan tadi dia keruh ya dalam bola mata kita, jadi lensanya nggak jernih. Jadi biasanya yang pertama pasti rasanya lebih buram. Kemudian selain itu kalau untuk melihat cahaya biasanya dia akan lebih silau. Nah, kemudian buramnya ini dia biasanya khas karena dia itu menjadi lebih keruhnya itu biasanya lebih agak putih ya. Biasanya lebih banyak yang mengeluhkan buramnya itu disertai dengan seperti ada kabutnya atau seperti ada asapnya seperti itu. Kemudian juga bisa kalau misalnya sudah menggunakan kacamata, kemudian kok sering sekali nih ukurannya berubah. Nah, itu juga bisa menjadi tanda ada kataraknya. Nah, biasanya memang kalau untuk pandangan buram itu sendiri, kalau hanya satu mata kan terkadang kita nggak terlalu ngeh ya kalau ada buram ya, sehingga memang harus sering-sering yang namanya screening penglihatan mandiri nih Mbak Ica. Jadi tutup mata kanan, tutup mata kiri gitu ya, kira-kira ada nggak sih yang lebih buram. Nah, kalau ada yang lebih buram, ada baiknya diperiksakan dulu. Apakah memang ada kondisi kelainan refraksi atau ke arah katarak. Nah, seperti itu. Jadi katarak itu nggak selalu harus dua-dua matanya ya, bisa aja satu gitu. Bisa satu atau bisa kedua mata. Betul. Jadi memang untuk cek kesehatan mata itu diperlukan ya, dokter. Betul. Ya, nggak cuma nunggu sakit, nggak cuma nunggu mau pakai kacamata gitu ya. Karena mungkin di waktu sekolah juga selalu ada ini, Dok, cek kesehatan anak sekolah itu loh, Dok. Dan sekarang kan sudah wajib ya untuk CKG itu, cek kesehatan gratis. Nah, itu silakan sobat sehat bisa memanfaatkan tes itu nih, siapa tahu bisa terdeteksi atau mungkin di rumah itu suka bingung. Nah, itu bisa ditanyakan ke ahli medis ya, yang ahlinya gitu ya, dokter. Nah, tadi disebutkan ya, dokter, untuk yang terkena katarak itu segala usia ya, dokter ya. Dipertegas lagi berarti semua orang bisa aja menjadi beresiko untuk terkena katarak ya. Betul. Berarti tidak hanya lansia aja nih sobat sehat, karena kan kita biasanya tahu yang sudah sepuh gitu, itu yang rawan terkena katarak. Dan jangan heran juga mungkin kalau ada yang melakukan tindakan pengobatan katarak di usia muda ya, dokter ya, karena memang semua usia bisa terkena gitu. Nah, untuk penyembuhannya nih, Dok, gimana, Dok, untuk sakit katarak ini? Apakah kita itu bisa mendapatkan obat secara langsung dan mudah ataukah sulit? Jadi sebetulnya untuk katarak ini dia kan berarti organ dalam bola mata kita yang harusnya jernih dia menjadi padat ya, menjadi keruh gitu ya. Sehingga memang untuk sampai saat ini itu belum ada obat minum, tetes ataupun salep yang bisa menjernihkan itu kembali. Biasanya dalam nanti prosedur penanganan katarak itu kita akan lihat dulu nih derajat
kepadatannya si kataraknya gitu ya. Kalau dia masih tipis, biasanya kita bisa membantu supaya bisa lebih jelas itu dengan kacamata, masih lebih nyaman. Masih bisa kebaca ya dengan masih kacamata. bisa lebih terlihat lebih jelas dengan kacamata. Gitu, ya. Tapi kalau sudah yang derajatnya nanti tebal, kacamata sudah tidak bisa lagi membantu. Nah, sehingga kalau sudah di fase di mana aktivitas terganggu, tidak bisa terbantu dengan kacamata, sehingga nanti penanganannya adalah menggunakan operasi katarak. Gitu. Jadi ternyata tidak ada obat minum maupun obat tetes yang bisa dikonsumsi untuk mengobati secara langsung sakit katarak ini ya dokter ya. Dan ternyata juga bisa terkena ke segala usia, dan ternyata katarak ini bisa menjadi salah satu penyebab kebutaan tertinggi ya dokter. Betul, di katarak dunia. itu memang merupakan salah satu penyakit terbanyak yang menyebabkan gangguan penglihatan. Ya, dan itu nggak hanya di Indonesia aja, jadi seluruh dunia itu mengalami hal yang sama. Kalau katarak tidak tertangani bisa menyebabkan kebutaan tidak dokter? Betul. Jadi sebetulnya kebutaan itu kan artinya adalah kita nggak bisa melihat dengan jelas ya. Gitu. Jadi gelap, jadi terganggu, dan tidak bisa terbantu dengan lensa apapun, kacamata juga nggak bisa gitu ya, sehingga nanti itu yang menyebabkan pandangannya buram. Nah itu ya sobat sehat, digarisbawahi bahwa ternyata katarak ini tuh menjadi salah satu penyebab nomor 1 gangguan penglihatan sedunia ya, nggak cuma di Indonesia aja. Nah, lalu dokter, kalau tidak bisa diobati dengan obat dan jalan satu-satunya berarti cuma operasi aja ya dokter? Betul. Nah, operasinya itu apa dok? Maksudnya kan kita taunya operasi itu dibedah gitu ya, di belek-belek gitu. Nah, gimana operasi mata yang ada ini untuk penyembuhan katarak dok? Jadi operasi mata itu sebetulnya yang katarak ini ya merupakan salah satu operasi yang paling sering nih di seluruh negara sama. Dan operasinya itu memang zaman dulu kita menggunakan teknik di mana dengan sayatannya cukup besar, gitu ya, bisa sampai 1 sentian lebih gitu ya. Nah, tapi untuk sekarang itu metodenya alhamdulillah sudah lebih canggih. Ada yang disebut dengan vakoemulsifikasi. Jadi nanti sayatannya hanya kecil sekali, bahkan bisa tanpa jahitan. Kemudian apa itu tekniknya? Tekniknya adalah kita menggunakan alat kecil yang dimasukkan ke dalam mata, nanti menggunakan energi yang namanya ultrasound. Nanti dia dipecah di situ, kemudian kita sedot. Nanti setelah semua sudah bersih gitu ya, kita tanamkan lensa buatan. Sehingga nanti pasien yang sudah jernih nanti bisa melihat lebih jelas lagi. Gitu. Berarti pada saat operasi itu langsung kelihatan nih jernih enggaknya gitu ya dok? Biasanya udah rasa. Gitu. Berarti langsung celing gitu. Tadinya buram-buram ketip-ketip gitu, sekarang jadi langsung kelihatan. Betul. Kemudian kalau yang bisa melakukan operasi katarak ini, vakoemulsifikasi ini siapa aja sih dok? Apakah semua penderita katarak atau hanya yang mempunyai katarak dengan kondisi tertentu? Betul, jadi semua jenis katarak itu sebetulnya bisa dengan teknik vakoemulsifikasi. Jadi makanya sekarang ini menjadi kayak standar emas nih. Nah, teknik vakoemulsifikasi ini menjadi teknologi canggih yang sekarang ini menjadi kayak kunci emas ya untuk penanganan katarak, karena sayatannya minim. Kemudian waktu pengerjaannya cepat, biasanya sekitar 15-20 menitan, Mbak Ica. Cepet banget. Bisa tanpa jahitan, pemulihannya pun juga cepat. Jadi resiko infeksinya otomatis bisa kita minimalkan dengan teknik ini. Betul. Berarti semua orang nih, siapa aja yang terkena katarak tuh bisa melakukan ini ya dokter ya, tanpa terkecuali. Nah, kalau yang tadi dokter disebutkan ada kongenital ya, katarak kongenital. Kan itu berarti dari kecil, dari bayi jebret gitu. Nah, itu apakah juga bisa dilakukan vakum? Bisa. Bisa. Di usia bayi itu atau nunggu berapa tahun? Biasanya nanti kita akan lihat dulu dari kondisi kataraknya, nanti masing-masing beda. Tapi ketika kita lihat sudah kondisi untuk tubuh lainnya stabil, kataraknya sudah bisa untuk dioperasi, kita akan operasi. Cuma nanti bedanya adalah kalau dari bayi yang mungkin belum ada 1 tahun, nanti kita ada pertimbangan khusus bisa ditanam lensa sekarang atau nanti.
Begitu. Karena mungkin pupilnya membesar ya nanti. Karena bola matanya pupil kan masih kecil ya. Nah, nanti itu akan jadi ada pertimbangan tersendiri, ada pengukurannya tersendiri. Betul. Tapi sangat bisa untuk dibersihkan kataraknya juga. Malah kalau untuk anak-anak, katarak itu akan menghambat stimulus dari saraf matanya untuk berkembang. Sehingga memang harus segera untuk dibersihkan. Biar segera bisa ngapa-ngapain ya, Dok. Betul. Oke. Mungkin di sini ada sobat sehat yang mempunyai balita ya, atau baru aja melahirkan atau sebentar lagi mau melahirkan. Nah, perlu diketahui juga mungkin ya dokter, kalau penglihatan bayi itu kan tidak langsung terlihat seperti orang dewasa ya dokter ya, masih buram-buram atau tidak terlihat warnanya. Nah, kapan nih kita bisa menyadari sebagai orang tua kalau misalkan ternyata mungkin anak kita ada yang menderita congenital katarak itu, dok? Nah, sebetulnya kalau congenital katarak itu memang kalau untuk bayi kan terkadang sulit untuk melakukan pemeriksaan mandiri di rumah ya. Jadi memang sebaiknya ketika kita punya anak, sudah lahir bayinya, bisa segera diperiksakan dulu. Untuk screening aja, screening nih kondisi matanya gitu ya. Kemudian nanti biasanya kalau kondisinya sehat, anak-anak itu paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun sekali kita cek perkembangannya. Baik perkembangan organ matanya ataupun saraf matanya. Nah, betul, apalagi kalau memang putra atau putrinya tersebut itu lahirnya prematur. Itu malah harus lebih ketat lagi nih screeningnya, karena berarti perkembangan saraf matanya yang belum matang harus kita selalu pantau. Nah ini screeningnya berarti ke dokter Tiara ya, dokter bisa, mata ya? Iya, ke dokter mata. Iya. Karena mungkin kalau misalkan di selain di rumah sakit, apakah setiap bayi baru lahir itu di screening mata, dokter? Sebaiknya tetap iya. Jadi mau dimanapun lahirnya, kan tetap nih untuk fasilitas kesehatan banyak yang memiliki ada dokter mata. Nanti sebaiknya memang tetap harus diperiksakan. Gitu. Oke. Nah, baik nih dokter. Untuk tindakannya ini, dok, apakah sakit ataukah tidak? Kalau untuk sakitnya saya rasa sih masih oke ya. Karena kalau setiap tindakan pasti masih ada kerasa, tapi biasanya bukan nyeri nih Mbak Ica. Jadi biasanya kalau untuk tindakan operasi vakoemulsifikasi itu minim nyeri karena kita akan ada biusnya. Nah, kalau untuk biusnya sendiri itu memang nanti bisa kita bius tetes yang pertama. Kemudian setelah tetes, kemudian kita akan tambahkan lagi bius nanti di dalam bola matanya. Jadi biasanya akan lebih nyaman. Jadi biasanya pasiennya itu akan lebih nyaman, sampai kadang-kadang bisa tuh sambil rileks kita pasien akan request lagu. Sambil dengerin lagu, jadi rileks sekali, nyaman kok, nyaman. Berarti bukan dibius total ya, jadi kita nggak sadar gitu. Iya, masih bisa untuk ngobrol. Cuma memang kita nggak bisa sambil ngobrol ya waktu operasi ya. Jadi sambil rileks, tapi bisa sambil dengerin lagu, bisa sambil nyantai deh nanti waktu operasinya nyaman. Nah seperti itu ya gambarannya sobat sehat. Kalau operasi mata itu, operasi katarak, ternyata biusnya itu cuma tetes aja nih ya, dokter. Betul. Kan kita mikirnya biasanya kalau orang dibius itu disuntik nih, dok, tangannya betul. Gitu, diinfusan gitu. Nah terus mikirnya, wah kalau operasi di bola mata terus matanya yang disuntik gitu kan, kita mikirnya ya kalau takut. Jadi mungkin kebanyakan orang tidak mau melakukan pemeriksaan atau melakukan tindakan, mungkin udah tahu nih katarak tapi takut mau dioperasi itu karena nggak ada gambaran seperti apa kan operasi katarak di mata ini. Gitu. Nah, kemudian berapa lama sih, dok, pasien ini bisa melihat dengan normal lagi setelah dilakukan operasi katarak ini, dok? Melihat dengan normal mungkin dengan lebih jelas ya. Lebih jelas. Kalau untuk lebih jelas itu sebetulnya 1 hari 2 hari setelah operasi itu biasanya udah kelihatan. Cuma mungkin belum stabil karena kan pasti masih ada radangnya, masih ada mungkin agak bengkak-bengkaknya dikit gitu ya. Sehingga biasanya nanti sudah mulai stabil itu di minggu ke-3 sampai ke-4. Betul, karena kan lensa yang kita tanam dia posisinya harus stabil dulu tuh. Nah, biasanya di minggu-minggu itu dia sudah betul-betul stabil. Nah setelah dilakukan operasi itu kan ada lensa tanam ya, dokter? Betul. Nah ini yang dirasakan oleh pasien itu gimana sih, dok? Apakah ganjel-ganjel gitu kayak kalau pakai kontak lensa atau biasa aja?
Oh, biasa aja, karena lensa tanam itu ditanamnya di dalam bola mata, jadi emang nggak ada rasanya. Jadi rasanya lebih jelas malahan. Nah, lebih jelas. Kemudian kalau untuk nyerinya nggak ada, ganjalnya juga nggak ada biasanya. Jadi emang seperti tidak terjadi apa-apa gitu ya dok? Ya, betul. Dan bahkan kebanyakan kalau sudah di 3 hari pasca operasi atau 2 hari pasca operasi, mata merahnya pun juga minim kok. Nyaman. Enak sekali nih sobat sehat, nggak ada rasa-rasa sakit yang gimana ya dokter ya. Betul, sakitnya mungkin waktu dipasang tetes mata tadi ya, pas dibius ya. Tapi beberapa orang juga mungkin tidak merasakan sakit itu karena level pain levelnya orang-orang itu kan beda-beda ya. Jadi tidak merasakan sakit yang seperti melayang-layang atau gimana gitu ya dok. Nyaman. Oke. Nah, di sini ada pasien diabetes juga nih dokter yang bertanya-tanya, apakah penderita diabetes ini tuh bisa melakukan operasi katarak juga dok? Iya, bisa, sangat bisa ya. Karena memang penderita diabetes itu dia biasanya kataraknya akan munculnya lebih awal lagi. Nah, lebih cepat. Yang penting yang penting adalah gula darahnya terkontrol dulu, stabil. Kalau gula darahnya misalkan yang sewaktu sudah di bawah 200, yang lain sudah itu sangat baik untuk pemulihan pasca operasi kataraknya. Sehingga memang salah satu syaratnya adalah ketika pasien diabetes mau operasi, itu gula darahnya sudah terkontrol dulu. Gitu. Kalau misalkan tadinya nih dok sudah terkontrol, terus dijadwalkan untuk operasi misalkan hari Senin. Lah pas mau datang nih hari Senin, dicek lagi ataukah ya udah gitu? Dicek lagi. Nah, pada saat dicek lagi ini ternyata tensi gula darahnya tinggi nih dok. Ditunda atau gimana dok? Biasanya kita akan konsulkan dulu ke penyakit dalam. Gitu. Nah, nanti biasanya kan pengecekan laboratorium sebelum operasi itu nggak langsung di pagi harinya ya, beberapa hari sebelumnya, sehingga kita bisa ngecek tuh kalau ada yang tinggi atau enggak. Kalau ada yang tinggi, kita akan langsung ada kerjasama dengan dokter penyakit dalam. Nah, nanti dokter penyakit dalam biasanya akan memberikan terapi. Nanti saat hari operasi kita akan cek ulang. Biasanya sudah normal tuh, udah turun ya. Kalau sudah turun, sudah normal, nanti kita lanjut operasinya. Cuma memang kalau misalnya masih tinggi, kita akan tunda. Karena nanti gula darah yang tinggi itu akan meningkatkan juga resiko infeksi, pemulihan luka yang lama, gitu ya, sehingga nanti kurang baik hasilnya. Berarti untuk pasien yang memang sudah dijadwalkan untuk tindakan vakoemulsifikasi ini harus menjaga pola makan juga ya dokter. Betul. Ya, dan mungkin kegiatan sehari-harinya itu juga dijaga supaya tidak ada tensi tinggi mungkin ya, terus gula darahnya juga tidak tinggi ya. Betul. Ya, seperti itu sobat sehat. Sebelum kita melakukan operasi ini dok, tadi sudah sedikit dijelaskan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, seperti apa sih dok sebenarnya untuk persiapan operasi katarak ini dok? Kalau untuk persiapannya sendiri sebetulnya kalau dari pasiennya pasti yang pertama kalau ada diabetes harus terkontrol. Kalau ada hipertensi harus terkontrol juga gitu ya. Kemudian sebelum operasi biasanya kami akan memberikan ada obat persiapan untuk operasinya. Seperti itu. Kemudian setelah operasi itu kan biasanya nggak boleh kena air tuh. Nah, yang paling sulit sebetulnya adalah keramas ya, karena kalau keramas kan biasanya gampang tuh masuk ke mata. Biasanya kami sarankan untuk keramas dulu, jadi paling nggak setelah operasi nggak gatel deh. Jadi nggak risih ya. Gitu. Itu sebelum berangkat ke rumah sakit keramas dulu ya? Iya boleh. Sebelum hari H-1 ya boleh, pagi harinya boleh, bebas aja. Nah itu berarti bebersih diri bisa dilakukan sebelum berangkat ke rumah sakit ya, karena ditakutkan nanti tidak bisa melakukan kebersihan diri itu karena habis operasi ada beberapa yang harus dihindari ya mungkin ya, atau dijaga gitu supaya tidak menghilangkan atau tidak mengecilkan hasil operasi. Sehingga optimal ya. Jadi optimal gitu. Nah, kalau untuk proses vakoemulsifikasi di Rumah Sakit RSUD Merah Putih ini seperti apa nih dok gambarannya dari mungkin pasien nih mungkin saya nih bingung nih, aduh aku harus kemana dulu nih mau operasi mata gitu. Yang pertama pastinya ketika
sudah ada tanda-tanda ya, mungkin tadi gejalanya pandangan buram, seperti berasap, nanti kita cek dulu di poli mata. Nah, biasanya saya akan memberikan tetes mata untuk pemeriksaan. Kita lihat nih derajatnya dulu, kataraknya sudah yang operable apa belum gitu ya. Kalau masih terbantu kacamata dan masih nyaman untuk aktivitas, biasanya kita akan berikan kacamata. Tapi kalau sudah waktunya operasi, nanti kita akan ada pemeriksaan persiapan. Nah, apa itu persiapannya? Adalah pengukuran lensanya. Kita ukur lensanya, kita coba cek saraf matanya, tekanan bola matanya gitu ya. Nanti setelah semuanya itu sudah selesai, baru penjadwalan operasi. Nah, nanti saat hari H operasi, biasanya pasien akan kita berikan tetes persiapan. Nah, kemudian kedua, saat masuk ke ruang operasi, nanti akan kita berikan biusnya. Jadi biusnya itu tetes, Mbak Ica, nyaman sekali ya. Jadi di bius biasanya agak pedih-pedihnya cuma beberapa detik di awal setelah penetesan. Setelah itu sangat nyaman. Kemudian nanti masuk ruang operasi, kita akan persiapan seperti biasa ya. Kita bersihkan area matanya, kita pasang alat untuk operasinya. Jadi nanti misalnya ada lensa, nanti lensa ini kita akan bersihkan isinya. Kita akan masukkan alat untuk kita pecah kataraknya, kita sedot ya. Kemudian akan kita tanamkan lagi lensa tanam yang tadi baru kita udah ukur sebelumnya. Nah, jadi masing-masing orang itu beda-beda ukurannya. Gitu. Dan alat pengukur lensa di merah putih ini menurut saya sudah sangat canggih. Kita sudah pakai optical biometri. Jadi bukan lagi yang hanya ditempel, ditekan matanya, tapi hanya dengan tempelkan dagu, lihat lampu, nanti sudah bisa terukur lensanya. Jadi sudah sangat valid sekali gitu. Berarti ya. saat pemeriksaan pun tidak ada rasa sakit-sakit yang Nggak ada, nyaman sekali. Hanya lihat lampu aja. Nah, gitu. Nanti setelah operasi selesai, sudah pasien sudah boleh pulang. Begitu. Nah, dari persiapannya itu tadi, Dok, berapa lama waktu yang diperlukan sebelum mulai hari penjadwalan operasi, Dok? Kan tadi banyak banget tuh berdarah-darah yang diperiksa ya, Dok. Itu selesai dalam waktu 1 hari atau beberapa hari, Dok? Biasanya memang kalau untuk pemeriksaan itu dalam 1 hari bisa. Nah, cuma nanti kalau untuk pengecekan lab itu biasanya beberapa hari sebelum hari operasi. Betul. Berarti yang dilakukan pengecekan mata secara langsung oleh Dokter Tiara ya di klinik mata ya, Dokter ya, itu cukup 1 hari aja. Betul. Ya. Nanti kalau ada mungkin cek lab darah dan lain-lain itu bisa dievaluasi di lain hari atau sesudah hari ya, itu ya. Oke, jadi pasien datang ke klinik mata RSUD Merah Putih. Mungkin kalau untuk pasien BPJS bisa, Dokter? Bisa banget. Iya. BPJS, asuransi swasta lain pun bisa. Bisa. Jadi kalau untuk pasien BPJS kan biasanya dapat rujukan dulu ya, Dokter ya, dari fase 1, nanti datang ke RSUD Merah Putih untuk untuk bertemu dulu konsultasi dengan Dokter Tiara di klinik mata ya, kemudian diperiksa dan nanti akan dijadwalkan kembali untuk operasinya ya, Dok. Gampang banget kan, Sobat Sehat. Nah, jangan lupa dan nggak usah takut ya. Kalau misalkan penasaran nih, aduh sebenarnya apakah aku ataukah keluargaku gitu ya. Mungkin ada keluarga yang pernah mengeluh, deh ini kok Bapak kok buram ya matanya ya, nggak kayak dulu waktu muda gitu. Nah, mungkin di sini Sobat Sehat juga bisa mewaspadai ya dan bisa memeriksakan itu ke klinik mata terlebih dahulu nih. Nanti bisa dicek nih apakah katarak ataukah mungkin mata minus ya, atau mungkin mata plus gitu. Nanti akan dijelaskan secara lebih terinci lagi. Jadi nggak usah takut untuk ke RSUD Merah Putih untuk cek mata. Oke. Nah, kemudian dokter nih setelah dilakukan tindakan, Dok, apa sih pantangan yang nggak boleh dilakukan ya mungkin ya oleh pasien, atau ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu? Ya, betul. Jadi prinsipnya sebetulnya setelah operasi itu untuk mata ya, operasi mata yang pertama pasti nggak boleh kucek-kucek mata. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya nggak ada infeksi, pemulihan lukanya pun baik. Nah, prinsipnya kita maunya itu tuh. Jadi tidak boleh mengucek mata, kemudian hati-hati tidak boleh ada air yang masuk ke mata. Karena tadi kita tetap ada alat yang masuk, berarti kan ada lukanya ya. Nah, dia sangat mudah sekali tuh kemasukan bakteri. Nah, sehingga kita harus hati-hati dengan air yang masuk ke mata, hanya boleh obat steril.
Oh gitu. Nah, obat tetes yang kita berikan pasca operasi gitu ya. Kemudian yang nggak boleh selanjutnya adalah mengejan. Mengejan itu bisa karena sembelit, bisa karena bersin yang kencang, batuk kencang, sisi, bisa juga karena angkat-angkat berat. Nah, itu tuh dihindari sekali, gitu ya. Kemudian saja tidak boleh menunduk yang terlalu nunduk banget, gitu ya. Seperti orang sujud, orang yang nunduk ke bawah ngambil sesuatu itu kan nunduk tuh. Nah, itu memang dihindari. Kalau nunduknya sebatas karena dia mau lihat tangga saat turun, masih cukup aman. Gitu. Tapi nggak boleh sampai nunduk banget, itu nggak boleh. Gitu. Itu berapa? Oh iya. Gimana dokter? Ya, itu biasanya paling kita evaluasinya 2 mingguan. Kalau misalkan nanti lukanya sudah stabil, sudah bagus semua, biasanya sudah bebas lagi. Tapi kalau belum, bisa sampai 1 bulan. Gitu. Nah, untuk larangan tadi ya. Berarti lamanya paling sebentar 2 mingguan ya untuk betul. Menuju kontrolnya itu. Iya, untuk gitu. kontrol di mana dia sudah bebas aktivitas ya, biasanya 2 minggu sampai 4 minggu. Oke. Nah, untuk di agama tertentu nih dok, kan ada wudhu ya. Betul. Biasanya ada wudhu di Islam. Kemudian sholat, sujud. Betul. Ya. Kemudian bagaimana untuk melakukannya? Karena kan kita tidak boleh tuh kena air, terus nggak boleh menunduk terlalu. Nunduk gimana? Betul. Untuk beribadah. Jadi memang kalau untuk ibadah ya, untuk wudhu, prinsipnya dia tetap sama seperti air lainnya. Dia tetap harus tunggu untuk luka itu betul-betul dia nutup dengan baik, tidak ada infeksi, tidak ada peradangan. Jadi baru boleh muka kita terkena air. Memang sebelum itu bisa kita pastikan sudah belum dievaluasi gitu ya, masih 3 hari, 1 hari pasca operasi memang belum boleh dulu kena air, sehingga wudhunya mungkin bisa menggunakan metode yang lain seperti tayamum. Salat pun juga sama, karena dia memang beberapa gerakan salat kan kita ada ruku, sujud ya, dia cukup menunduk sehingga mungkin bisa sambil duduk dulu untuk sementara. Nanti ketika kondisi matanya sudah stabil, boleh lagi bebas. Oke, berarti memang ada beberapa hal yang harus dipatuhi ya, supaya hasilnya itu optimal juga ya dokter. Oke, seperti itu ya sobat sehat. Jadi memang setiap dilakukan tindakan itu pasti ada hal-hal yang harus dipatuhi supaya hasilnya bagus gitu. Jadi sobat sehat nggak usah takut, kalaupun bingung bisa ditanyakan langsung gitu, seperti apa caranya, seperti apa yang harus dilakukan gitu. Oh iya, kan sekarang lagi musim hujan nih dokter. Iya. Pakai helm terus berarti ya dok kalau bepergian. Pasti misalkan dong. pakai motor gitu. Iya. Kalau pakai sepeda gimana? Nah, ngiyop dulu ya. Jadi sebetulnya kita mau sepeda motor atau sepeda biasa kan ada helmnya ya. Sebenarnya itu adalah safety, harus pakai. Nah, untuk matanya pasti kalau helmnya untuk motor udah ada tuh yang ada kacanya. SNI kan ada kacanya ya. Tapi kalau misalnya untuk sepeda bisa pakai kacamata. Gitu. Betul. Pakai kacamata yang biasa ya, atau harus yang hitam gitu? Gak harus, yang penting dia cukup nyaman, kemudian juga bisa terlindung dari debu-debu, angin gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk di 2 minggu pertama pasca operasi tidak saya sarankan dulu sih untuk berkendara ya, karena pastinya tadi penglihatan satu masih belum optimal, resiko untuk terjadi infeksinya masih sangat tinggi. Nah, sehingga memang harus hati-hati sekali dalam beraktivitas yang memang meningkatkan resiko-resiko infeksi, itu harus dihindari dulu. Nah, berkendara itu saya rasa kurang aman kalau dilakukan pasien pasca operasi. Masih seminggu, 2 minggu, stabilnya itu rata-rata di 4 mingguan, sehingga dia baru boleh mungkin untuk berkendara dan sebagainya itu sekitar 4 mingguan setelah operasi. Jadi kalau untuk yang berkendara sendiri ya dokter? Iya, baik motor, mobil gitu ya, supaya aman ya. Betul, mungkin sementara masih pemulihan, nanti bisa jadi penumpang dulu nih, passenger dulu deh. Iya, enak ya, diantar jemput. Betul. Nah dokter, kan biasanya kalau operasi itu ditempelin apa tuh, yang kayak kacamata bolong-bolong gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk apa dokter, dan berapa lama penggunaan itu? Betul, fungsinya adalah supaya menghindari ada debu yang pertama. Kemudian kalau ada air nggak sengaja kena ya, bisa kita terhindar.
Kemudian yang ketiga, menghindari kucekan mata yang nggak sengaja. Oh iya. Terkadang kalau mata kita gatel, kayak ganjel, kita pengen banget kayak kucek mata gitu ya, sehingga ada eye dove itu atau kacamata pasca operasi. Itu untuk menghindari itu semua sehingga lebih aman. Nah, lebih gitu. terjamin keamanannya gitu ya. Biasanya kita gunakan selama masih pemulihan, kita gunakan terus. Nah, sebelum menuju hari kontrol gitu. Betul. Paling dicopot ketika memang mau tetes mata. Nah, nanti dipakai lagi. Nah, fungsinya yang lubang-lubangnya itu sehingga pasien masih bisa melihat dengan lebih jelas gitu. Nah, biasanya kalau untuk penglihatan pengobatan katarak ini kan biasanya langsung beberapa hari itu bisa terlihat lebih jernih ya dokter ya. Nah, apakah ada resiko untuk katarak kembali lagi, dok? Nah, katarak itu dia tidak bisa muncul lagi sebetulnya, karena katarak itu kan organ di mata yang kalau sudah padat kita bersihkan dia tidak bisa tumbuh lagi. Nah, cuma yang harus kita waspadai, terkadang ada definisi di mana katarak muncul, katarak yang kedua gitu ya. Itu sebetulnya adalah kekeruhan yang ada di belakang kapsulnya. Nah, jadi ada beberapa orang yang memang dia cukup mudah setelah operasi itu di kapsul belakangnya, di belakang lensa tanam itu akan muncul ada selaput-selaputnya gitu ya. Sebetulnya itu epitel yang tumbuh. Nah, nanti kalau itu ada penanganannya lagi, tapi bukan operasi. Cukup dengan di laser aja. Gitu. Jadi untuk pemunculan katarak kembali itu sebenarnya tidak ada ya, dokter. Tapi mungkin di sebagian orang, beberapa kasus kecil ya, tapi dokter itu ada yang lebih buram kembali, tapi itu karena ada tumbuh jaringan gitu. Iya, tumbuh epitel ya, namanya PCO. Dan kalau untuk penanganannya tidak perlu operasi katarak lagi, tapi dengan laser aja. Seperti itu sobat sehat ya. Jadi nggak usah takut katarak itu muncul lagi gitu, karena memang sebenarnya sebagian besar tidak akan muncul kembali ya, kecuali di kasus-kasus tertentu, dan itu bukan katarak gitu. Nah, sobat sehat, itu tadi gambaran susah banget sih dokter namanya, fakoemulsifikasi yang ada di RSUD Merah Putih nih, dan siapa aja bisa melakukannya, bisa tindakan di sini ya, mau itu pasien umum, mau itu pasien BPJS ataupun asuransi lain, bisa dilakukan di RSUD Merah Putih. Nah, dokter nih ada muncul beberapa pertanyaan dok dari sobat sehat semuanya yang sudah masuk ke Instagram RSUD Merah Putih. Untuk pertanyaan pertama dari @tristar. Berapa lama saya tidak boleh mandi dokter setelah operasi? Kalau wudhu bagaimana? Apakah bisa? Ini berarti mirip sama tadi kita diskusikan juga ya Mbak. Jadi sebetulnya air apapun itu boleh dibasuh ke mata setelah operasi kalau sudah stabil lukanya, sudah sembuh, sudah tidak ada peradangan, tidak ada resiko infeksi, itu boleh. Biasanya memang 4 mingguan. Nah, betul. Termasuk dia keramas atau wudhu. Tapi kalau mandi, saya rasa bisa ya kita leher ke bawah aja. Yang kena sikat gigi juga masih boleh, karena kan di bawah mata ya. Yang penting kita jaga agar matanya nggak kemasukan air. Jadi mandi tetap boleh. Nanti tapi kita jaga, misalnya pakai shower leher ke bawah, pakai gayung pun juga bisa di bawah, ke bawah aja gitu. Jadi untuk mandi bebersih diri, kecuali keramas ya bisa dilakukan seperti biasanya ya. Mungkin kalau keramas bisa dibantu minta tolong. Nyalon dibantu aja gampang. Boleh. Cowok cewek nyalon kan bisa ya, gak harus cewek aja yang nyalon. Seperti itu ya untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Faiza Tunisa. Apakah boleh tidur miring dok setelah operasi? Ya betul, tidur miring ini juga salah satu pertanyaan sering ya Mbak Ica ya. Jadi tidur miring itu boleh, tapi ke sisi yang bukan dioperasi. Jadi misalnya mata kiri yang dioperasi, berarti tidur miringnya bolehnya ke kanan. Kenapa? Karena waktu kita tidur miring, kadang kan matanya ketekan. Atau lebih dekat tuh dengan permukaan spray ya, takutnya ada debu-debu dan sebagainya yang gampang masuk. Itu bisa mencetuskan nanti infeksi, sehingga boleh nggak miring boleh, tapi ke arah yang berlawanan dengan sisi yang dioperasi. Kalau tengkurap nggak boleh pastinya. Yang paling bagus memang telentang, cuma mungkin terkadang kalau udah capek banget telentang ya, boleh deh miring-miring sedikit, nanti ke arah sisi yang berlawanan dengan sisi operasi.
Iya, mungkin ini tidurnya yang nggak nyenyak nih dok ya. Kalau kita tidur nyenyak kan terlentang yang nggak kerasa ya, mau capek pegel apa gimana, bangun-bangun tetap terlentang gitu. Iya, Tapi kalau yang tidurnya nggak nyenyak bisa gusut gitu. Betul. Makanya memang kalaupun dalam kondisi tidur Mbak Ica, biasanya kita sarankan tetap pakai eye drop. Oh gitu. Nah, tetap dipakai. jadi yang kita pakaikan di merah putih ini setelah operasi itu adalah penutup mata plastik itu ya, satu di sini. Karena kalau tidur masih nyaman, nggak akan nyangkut. Tapi kalau kacamata yang besar itu, dia kalau untuk miring kanan nyangkut ya di sininya ya, jadi nggak nyaman. Jadi malah lebih nyaman dengan yang kaca, yang plastik yang kecil itu. Ya untuk tidur bisa untuk menghindari nggak sengaja kekucek, debu-debu dan lain-lainnya. Nah itu makanya harus dipatuhi ya untuk penggunaannya itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Ed Huda ini. Dok, jika operasi katarak ini kapan boleh naik kendaraan sendiri lagi? Oh itu tadi seperti pertanyaan tadi. Betul. Jadi berkendara sendiri itu boleh kalau sudah penglihatannya stabil dan optimal. Jadi nanti 1 bulan pasca operasi pasti pasien-pasien pasca operasi katarak ini akan kita cek penglihatannya. Nanti kalau sudah optimal boleh. Oke. Tapi kalau untuk pekerja nih dok, bisa masih tetap kerja ya? Atau harus izin cuti sebulan dok? Nah, tergantung pekerjaannya apa. Oh gitu. Kalau pekerjaannya menyelam, saya rasa memang harus izin dulu bisa. ya, gitu. Tapi kalau mungkin pekerjaannya office gitu ya, di kantor, nah mungkin nanti masih boleh, asalkan nanti mungkin beberapa hari pertama istirahat dulu, karena harus ada pemulihan yang lebih ekstra ya. Nanti setelah kita lihat seminggu kok sudah oke nih, sudah mulai ada pemulihan, nanti boleh. Tapi memang syaratnya tetap harus pakai pelindung matanya. Tetap harus ekstra penjagaannya ya. Betul. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau mungkin masih bekerja, bisa pikirkan kembali untuk ambil cuti. Iya, nanti kita bisa diskusi tapi lagi. Bisa diskusi juga ya. Nanti kita bisa lihat hasilnya bisa dulu. tetap masuk kerja. Iya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih dokter dari Ed Prororo. Benarkah setelah operasi harus selalu pakai kacamata? Nah, kalau kacamata pelindung apa tadi ya, itu nggak jelas perlu ya, pasti perlu. Sampai pemulihan itu selesai pasti akan ada kacamata atau eye drop yang kita kasih. Karena itu ada pelindungannya di situ tuh. Tapi kalau kacamata untuk baca, memang rata-rata setelah habis operasi katarak akan butuh untuk baca dekat. Nah, kalau untuk baca jauh nanti bergantung dengan kondisi mata masing-masing. Nah, kadang ada yang butuh, ada yang enggak juga gitu. Tapi untuk yang dekat biasanya akan butuh. Oh gitu ya, tetap menggunakan kacamata gitu ya. Betul. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya nih dok, dari Ed Capidut. Jika sebelum katarak ada minus, jadi dia ada 2 ya dok. Apakah operasi katarak ini juga bisa menghilangkan mata minusnya? Betul. Jadi di beberapa kondisi minus, ya kan minus itu kan bisa banyak ya, dari 0,25 sampai puluhan, 20-an tuh ada tuh minusnya ya. Sehingga tergantung dari berapa minusnya. Biasanya semua pasien yang kita operasi katarak itu kan akan kita cek tuh kebutuhan lensanya. Nah, kebutuhan lensa itu biasanya kita targetkan untuk pasien bisa melihat lebih jelas setelah operasi. Nah, termasuk kalau bisa nggak pakai kacamata, atau kacamata yang dipakai hanya kecil sekali minusnya, sehingga kalau dikatakan bisa mengurangi mata minus, betul bisa. Oh gitu. Cuma mata memang plus juga bisa. Kalau plus yang untuk lihat dekat, memang nanti nggak bisa ya, karena kan kalau itu karena akomodasi yang berkurang karena usia. Gitu. Kalau itu memang nggak bisa, betul. Ya, tapi kalau untuk jauhnya masih ada kemungkinan. Cuma berapa sih berkurangnya, seberapa bisa melihat jelasnya, sisanya dan seberapa bergantung dengan matanya masing-masing. Gitu. Jadi yang beruntung bisa buy one get two. Betul. Oke, nah ini jadi nggak usah khawatir ya. Jadi nanti kalau ada kondisi mata seperti apa yang ditakutkan oleh sobat sehat, nggak usah takut, bisa konsultasi dulu gimana nanti baiknya, dan tindakan yang diberikan itu pasti yang terbaik ya dokter ya, nggak mungkin cari berat sebelah ya, nggak mungkin. Oke. Nah ada lagi nih dokter, pertanyaannya masih banyak. Dari Ahmad Munawar 04. Tips menjaga mata tetap sehat gimana dokter sampai tua tanpa tanpa adanya gangguan mata? Oke. Nah ini tipsnya penting nih ya. Jadi untuk kita bisa menjaga kesehatan mata, yang pertama adalah
kita harus menjaga nih kondisi tubuh tetap sehat, termasuk tensinya harus bagus, gula darahnya harus bagus juga gitu ya, karena nanti itu akan mempengaruhi dari penglihatan kita gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, nanti kita tetap harus rutin nih periksa kesehatan mata, karena beberapa kondisi mata itu ada yang memang tidak memiliki gejala khas, tapi sudah butuh terapi seperti glaukoma misalnya. Nah, glaukoma awal-awal kan nggak ada rasanya ya, nggak nyeri, nggak buram gitu. Nah, tapi butuh terapi segera, karena kalau tidak saraf matanya akan mudah jadi tipis gitu, ya jadi layu gitu. Kemudian selanjutnya bergantung dengan kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Misalnya aktivitasnya banyak di dalam ruangan, melihat screen ya, layar gadget, berarti harus ada durasi yang kita perhatikan. Jadi lihat gadget itu ada maksimal durasinya, kemudian harus ada exercise-nya. Setiap 20 menit lihat dekat, 20 detik lihat jauh, kemudian sejauh apa? Sejauh 20 kaki atau 6 meter. Jadi kita sebutnya rule of 20, 20 menit lihat dekat, 20 detik lihat jauh. Kemudian kalau misalnya seringnya bekerjanya outdoor atau di luar ruangan gitu ya, kan terpapar sinar matahari tuh. Nah, itu harus kita perhatikan, karena sinar matahari yang berlebih masuk ke mata itu juga dapat mengganggu. Mengganggunya apa? Satu, kataraknya gampang terbentuk. Kedua, bisa muncul selaput pterygium. Nah, selaput pterygium yang kayak daging tumbuh di permukaan mata. Itu juga bisa, sehingga memang harus diperhatikan. Dengan apa? Dengan bisa misalnya memang sudah pakai kacamata, boleh tuh lensanya yang anti UV. Atau misalnya pakai topi juga bisa, tapi memang yang paling oke dengan kacamata anti UV. Kalau ukurannya bergantung kebutuhan ya, ada yang memang tidak butuh kacamata, berarti hanya menjadi pelindung. Tapi kalau memang butuh kacamata minus atau plus, bisa tuh ditambahkan dengan yang anti UV. Jadi memang perlindungannya lebih ekstra lagi gitu ya. Kemudian kalau memang ada keluhan di mata, jangan ragu untuk periksa. Karena ke dokter mata belum tentu kok harus operasi gitu ya. Bisa juga dikasih tetes mata, dikasih obat minum seperti itu ya. Karena kalau kita menggunakan obat yang tidak seharusnya, apalagi yang dia punya antibiotik, steroid gitu ya, itu juga akan bahaya untuk mata dengan jangka panjang. Nah, kemudian memang untuk cuci mata nih, jangan salah cuci mata untuk rambang terutama dengan air atau dengan tanaman itu tidak boleh. Bukan sebaiknya dihindari lagi, tapi tidak boleh. Karena itu tidak steril. Gitu ya. Jadi yang boleh masuk ke mata itu sebetulnya memang hanya air steril aja gitu ya. Betul, paling itu aja sih ya. Jadi memang harus rutin untuk cek kesehatan juga. Kalau tadi menggunakan air tanaman apa sih air? Bukan air herbal gitu loh, Dok. Kan ada ya yang jual tetes mata herbal, atau pakai ini aja direbus, daun sirih direbus, diginiin ke mata. Lah kan udah direbus nih, Dok, udah pelupuk-pelupuk, udah mendidih. Lah itu steril itu belum steril itu. Tetap nggak boleh ya, Dok? Nggak boleh. Kalau untuk obat mata tetes, kalau sudah kita harus lihat komposisinya. Karena tidak semua obat tetes itu bisa untuk semua kondisi nih. Jadi kita harus sangat perhatikan komposisinya. Kemudian dia harus terdaftar ya di BPOM, dia harus teruji secara klinis dulu baru boleh digunakan. Karena untuk membuat satu obat itu butuh waktu yang lama sekali, karena harus formulasinya bagus, stabil dalam pencampurannya, dicoba di hewan, dicoba di manusia, dilihat efek sampingnya, baru bisa dipasarkan. Jadi apalagi kalau kita tanaman sendiri kita cabut, kita rebus, itu pasti kan belum ada ujinya ya. Nah, itu akan berbahaya sekali untuk mata. Tidak jarang yang jadinya malah tambah infeksi. Betul. Jadi harus hati-hati sekali. Memang kalau ada apa-apa dengan mata kita memang seharusnya lebih baik diperiksakan saja ya. Jadi tidak membeli obat-obatan sendiri ya yang kita tidak tahu betul atau tidak. Walaupun mungkin memang ada produknya, tapi kan tidak selalu sesuai untuk mata kita ya. Seperti itu. Nah, ada lagi nih, Dokter, pertanyaan dari siapa ya?
nggak ada namanya dok. Apakah pasien suspek glukoma pada saat melahirkan harus SC? Tadi ada menyinggung sedikit tentang glukoma. Iya betul. Jadi sebetulnya kondisi mata glaukoma itu dia tidak bisa menjadi satu-satunya penentu dari teknik SC gitu ya, atau teknik persalinan lainnya. Jadi memang teknik persalinan itu kan ada banyak. Itu harus melalui diskusi dengan dokter kandungan, pemeriksaan detail nih kesehatan ibu dan bayinya. Dan kalau memang ibu ada mungkin kondisi-kondisi khusus ya, seperti glaukoma atau yang lainnya, minus tinggi, ada baiknya diperiksakan dulu. Nanti biasanya kita akan lihat tuh kondisinya seperti apa, butuh terapinya apa, seperti itu ya. Jadi memang tidak bisa karena suspek glaukoma aja, jadi harus itu enggak. Tapi biasanya akan ada indikasi-indikasi lain yang dipertimbangkan oleh dokter kandungan, sehingga akan menyarankan apakah SC, apakah lahiran normal gitu ya. Jadi banyak pertimbangannya deh gitu. Berarti tidak harus selalu seperti itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya kontrol ke dokter kandungan dan dokter mata nanti. Bisa nanti nggak harus selalu mendengarkan, bukan nggak harus selalu ya, bisa cari second opinion ya dokter ya. Jika mungkin disarankan untuk sesar karena ada glaukoma, bisa diperiksakan ke dokter mata dulu. Untuk pertanyaan berikutnya nih dokter dari Skastor. Bapak saya ada operasi katarak 2 kali, kok berulang ya dok? Itu karena apa dok? Tadi kata dokter tidak bisa terjadi lagi setelah operasi katarak. Nah, untuk tanam lensa berarti apakah lensa baru dok? Betul. Jadi operasi katarak 2 kali ini mungkin kita harus perjelas dulu apakah kanan dan kiri 2 kali itu ya. Nah, tapi kalau di sisi yang sama itu memang nanti ketika kita bersihkan katarak itu, nanti kan kita bisa tanam lensa tuh. Tanam lensa itu memang jadi istilahnya kalau gambarannya ya, kita berimajinasi nih ya. Kita saat posisi tiduran, lensa kan kayak kepingan gini ya, kayak bola. Kita akan buka tuh ke lensanya, kita akan sedot isinya, kita tinggalkan mangkoknya. Nah, mangkok yang kita tinggalkan ini, kalau dia utuh, dia kuat, dia tidak rapuh, kemudian yang menggantung mangkok ini dia kuat, kita bisa tanam langsung. Nah, tapi kalau dia rapuh, penggantungnya tidak kuat, otomatis lensa tanam ini yang bisa menyebabkan pandangan kita lebih jelas pasca operasi itu harus kita tunda. Kenapa? Karena kalau kita paksakan masuk, resikonya tinggi sekali. Untuk apa? Untuk saraf matanya, gitu ya. Sehingga mungkin yang 2 kali adalah bisa jadi pemasangan lensa tersebut, atau mungkin mangkoknya ini yang rapuh, atau penggantungnya yang rapuh tadi. Nah, itu ada penanganan tersendiri. Betul. Nah, kadang memang dalam edukasi ini operasi lagi gitu ya. Tapi mungkin tujuannya itu bukan hanya membersihkan katarak yang 2 kali, tapi ada prosedur lagi, mungkin tanam lensanya, atau yang tadi selaputnya itu dia tebal sekali sehingga di laser itu dia tidak bisa bersih. Ada kemungkinan dibersihkan dengan tindakan, tapi tindakannya beda dengan Veko. Nah, begitu. Mungkin ada kemungkinan ke arah situ ya. Gitu. Nah, kalau mungkin ada seperti itu, pasti pasien akan dijelaskan kembali ya dokter? Iya, pasti. Biasanya saya fotokan bahkan. Nah, kondisinya ini ya, sehingga nanti yang kita bersihkan ini. Jadi nggak usah khawatir ya dokter dengan kondisi pada saat operasi itu, kan kita sendirian ya di dalam ruang operasi itu, cuma sama dokter dan perawatnya ya. Dan kita tidak tahu nih seperti apa kondisinya, yang tahu hanya dokter gitu. Jadi nanti pasien akan tetap dikasih tahu seperti apa kondisinya pada saat operasi. Dan mungkin jika tidak bisa dilakukan pada saat itu, bisa dikomunikasikan kembali dengan dokter untuk tindakan selanjutnya gitu ya dokter ya. Jadi nggak usah takut, di sana itu waktu itu pernah nih ada yang operasi 2 kali kataraknya, nanti jangan-jangan aku kayak gitu ya. Jadi nggak usah takut ya dokter ya. Karena memang katarak masing-masing orang itu beda-beda. Apalagi katarak-katarak yang disebabkan karena gula, itu biasanya kapsulnya rapuh tuh. Atau katarak yang sudah dibiarkan lama sekali, sudah tahunan, yang sudah sampai hitam, itu biasanya juga penggantungnya tuh agak lemah. Nah, itu biasanya kita ada prosedur-prosedur tindakan yang tekniknya khusus, sehingga nanti itu bisa kita siasati kayak gitu. Kemudian ada juga yang karena trauma atau benturan. Nah, itu biasanya lebih
spesial lagi tuh kataraknya ya. iya. Nanti tekniknya ada sendiri lagi. Biasanya memang kalau bisa berhasil bisa satu kali, kita akan pasti usahakan satu kali. Nah, cuma ada kondisi-kondisi tertentu di mana kalau itu dilanjutkan beberapa kali, dalam lensa gitu ya, kita lanjutkan, sudah ada penggantungnya rapuh, kapsulnya rapuh, kita lanjutkan tuh biasanya nggak bagus hasilnya. Sehingga harus ada operasi kedua untuk penanaman lensa. Nah, betul. Sehingga hasilnya pun akan optimal gitu. Seperti itu ya. Ini untuk pertanyaan terakhir ya kayaknya, Dok. Ada dari Bu Von Toti. Dok, tadi katanya kalau operasi katarak bisa sembuh juga nih minus matanya. Berarti nggak perlu dilasik ya, Dok, minusnya cukup pako aja. betul. Tadi kita sempat nyinggung karena minus ya. Betul. Jadi kalau memang ada kataraknya dan sesuai indikasinya, boleh dioperasi Veko untuk sekaligus kita kurangi minusnya. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang masih muda, belum ada indikasi katarak untuk dioperasi, murni hanya untuk mengurangi minus, tidak saya sarankan. Gitu. Karena resiko untuk saraf matanya lebih tinggi di usia muda ketika kita operasi katarak tanpa indikasi. Betul, gitu. Makanya muncul teknik yang namanya lasik. Jadi tidak perlu pembedahan di dalam, cukup di luarnya aja ya dengan laser, bisa minusnya berkurang gitu. Gitu. Jadi memang setiap tindakan itu ada indikasinya masing-masing ya, nggak bisa yang lebih gampang nih pako, udah pako aja nih. Betul. Jadi memang bisa bermanfaat juga ya untuk mengurangi mata minus. Tapi kalau untuk yang punya mata minus aja nih nggak bisa melakukan pako ya, harus dengan tindakan yang lain. Oke, dokter, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan nih Sobat Sehat, ternyata banyak sekali yang ingin ditanyakan nih oleh Sobat Sehat, dan mungkin mewakili beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat lainnya yang mungkin nggak berani komen. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari Dokter Tiara tadi bisa menjawab rasa penasaran Sobat Sehat semuanya ya. Jika ingin konsultasi nih dokter dengan Dokter Tiara dan periksa di RSUD Merah Putih, jadwalnya hari apa dokter? Mungkin bisa diulangi kembali. Oke. Jadi buat Sobat Sehat Merah Putih yang mungkin tadi belum berani tanya, atau mungkin pertanyaannya masih belum terjawab 100% nih, masih penasaran, boleh nanti kita diskusi di Polimata. Saya biasanya ada di RSUD Merah Putih dari Senin, Rabu, Kamis, dan juga Sabtu dari pukul 8 sampai selesai. Biasanya pendaftarannya jam 7.30 ya, sampai jam 11 siang. Oke, nah itu tadi ya Sobat Sehat, diulangi lagi hari Senin, Rabu, Kamis, dan hari Sabtu. Dari pasien sebanyak-banyaknya sampai selesai akan ditangani ya, tapi pendaftarannya cuma sampai jam 11. Oke, seperti itu. Nah, mungkin untuk Sobat Sehat yang ingin memeriksakan diri ke RSUD Merah Putih, ingin bertemu langsung dengan Dokter Tiara, bisa juga mendaftarkan diri secara langsung maupun online. Jika untuk pasien BPJS, online menggunakan mobile JKN atau melalui website s.id/rsudmp. Untuk pasien umum juga bisa menggunakan MP online, bisa diklik di s.id/rsudmp itu tadi ya. Nah, untuk pasien BPJS pastikan sudah memiliki rujukan dari Vaskes tingkat pertamanya. Jadi nanti setelah dapat rujukan langsung ke RSUD Merah Putih. Nah, jika untuk yang sudah mendaftar online, bisa datang di hari H pendaftaran, hari H periksa, di check in dulu di lobi ya. Jadi nanti langsung ke poli, nggak usah daftar lagi di petugas loket pendaftaran gitu. Jadi nggak antri lama gitu. Oke, untuk informasi terlebih lanjut yang ingin ditanyakan, mungkin penasaran seperti apa cara daftarnya, bisa juga untuk menghubungi layanan informasi kami di WhatsApp dengan nomor 08112586 000. Sekali lagi, WhatsApp dengan nomor 08112586 000, atau bisa DM aja di Instagramnya RSUD Merah Putih ya. Oke, jangan lupa juga untuk follow RSUD Merah Putih untuk mengikuti layanan terbaru apa nih yang ada di RSUD Merah Putih, dan apa nih dokter-dokter baru, atau mungkin ada informasi kesehatan terbaru. Untuk melihat penyuluhan juga bisa di Instagram RSUD Merah Putih, dan jadwal harian kita juga ada selalu di story ya setiap harinya. Oke, untuk sebelum kita tutup podcast kali ini nih dokter, apa nih yang ingin disampaikan untuk Sobat Sehat semuanya? Oke, pengen saya sampaikan, yuk
kita jernihkan mata katarak dengan teknologi terkini, yaitu fakoemulsifikasi. Karena mata yang sehat, insya Allah hidupnya akan lebih nikmat. Betul sekali. Iya, terima kasih ya dokter ya, Dokter Tiara atas waktunya yang sudah diluangkan hari ini untuk sobat sehat semuanya bisa mendengarkan tentang fakoemulsifikasi, layanan terbaru RSUD Merah Putih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Semoga bisa bermanfaat ya dokter ya. Insya Allah. Oke, nah terima kasih juga untuk Sobat Sehat sudah mendengarkan podcast episode ke-34 kali ini. Semoga apa tadi yang sudah disampaikan oleh dokter Tiara bisa bermanfaat dan menjadi angin cerah, angin yang sepoi-sepoi nih untuk Sobat Sehat semuanya untuk penanganan katarak bagi Sobat Sehat ataupun orang yang disayang. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa juga untuk episode podcast selanjutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.